Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari yang baru ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Hidup dalam Ketenangan. Ayat bacaan firman Tuhan terambil dalam Mazmur 62 ayat 1 sampai 13. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudaraku yang saya kasihi, hari-hari ini dalam menghadapi pandemi, banyak prediksi bahwa hari-hari ke depan tidak semakin mudah, namun sebaliknya akan semakin sulit, akan banyak ujian dan tantangan. Namun sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang. Ketenangan bukanlah sebuah keadaan, melainkan sebuah keputusan. Artinya, seburuk apapun situasi yang ada dan membuat hati tidak tenang, kita dapat memutuskan agar tetap tenang. Mengapa kita harus tetap tenang dalam menjalani hari-hari yang sulit? Karena kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya.
Daud berkata dalam Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak tenang. Hari-hari ini, dunia sudah semakin kehilangan ketenangan. Orang yang kaya, gelisah, dan tidak tenang hidupnya karena memikirkan bagaimana cara menyimpan uang dan hartanya secara aman. Sebaliknya, orang miskin juga tidak bisa tenang karena hari-harinya dipenuhi oleh rasa khawatir bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya. Saudaraku yang saya kasihi, kunci untuk hidup tenang adalah memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Dalam Yesaya 30 ayat 15 dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ternyata, ketenangan dalam diri seseorang mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang tenang dapat kuat menghadapi persoalan apapun. Sebaliknya, orang yang tidak tenang, pikirannya akan cenderung menuju ke arah negatif. Banyak keputusan-keputusan yang salah atau keliru ketika kondisi hati kita sedang tidak tenang. 1 Petrus 4 ayat 7 bagian B. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi bila kita tenang, kita dapat berdoa. Dan banyak persoalan yang dapat kita selesaikan ketika kita berdoa. Sungguh, hanya dekat Allah saja kita dapat merasakan ketenangan. Daripadanyalah keselamatanku. Artinya, ketenangan hanya kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat dengan Tuhan. Mari saudara, kita jalani hari-hari ini dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan, sehingga kita akan tetap tenang di dalam segala situasi. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami mau selalu dekat denganmu. Kami percaya hanya dekat kepadamu saja kami dapat merasakan ketenangan yang sejati. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penolong kami. Kami mau berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru ini, buat nafas yang masih Engkau berikan bagi kami. Ajarlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Engkau beri. Pakailah hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Kami menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, dan kami sebagai orang tua. Biarlah sepanjang hari ini kami boleh selalu ada dalam perlindungan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah segala pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang akan membuat kami berhasil. Terima kasih Tuhan. Kiranya kasih Tuhan, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa boleh memenuhi setiap hati kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita nanti. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.